Halo lur, piye kabare? Sing penting awake sehat. Kembali lagi bersama Bray Clip. Kali ini kita akan menceritakan tentang kutukan mengerikan yang seolah tidak pernah ada hentinya. Semua berawal dari seorang jurnalis yang rela melakukan apa saja demi mendapatkan berita yang sensasional. Namun tanpa ia sadari, setiap kebohongan yang pernah ia ciptakan perlahan berubah menjadi teror yang mengancam hidupnya. Kejadian demi kejadian aneh mulai bermunculan, membuatnya dihantui rasa takut dan penyesalan. Semakin keras ia berusaha menutupi kebenaran, semakin mengerikan pula kutukan yang harus ia hadapi. Satu-satunya jalan untuk menghentikannya harus menebus dengan nyawanya sendiri. Lah, kepiye ceritane? Langsung wae neng cerit. Cerita berawal di sebuah rumah tua. Beberapa warga dihebohkan dengan seorang wanita yang menggila, sedang mengancam anak berusia 7 tahun, menodongkan senjata di kepalanya. Tidak lama dari itu datang polisi bersama wartawan. Seorang jurnalis wanita berencana mengambil gambar dari sisi belakang. Ia segera memasuki rumah tersebut, dan anehnya rumah itu adalah rumahnya sendiri. Di dalam kamar ia melihat wanita menggila menghabisi seorang anak perempuan. Tidak hanya itu saja, di kamar lain ia juga melihat ibunya yang sedang ditodong pistol. Tidak ada ampunan lagi. Tiba-tiba mas magandang headline kung patay ang nanay mo. dan film pun baru saja dimulai. Kisah akan berfokus kepada seorang jurnalis terkenal bernama Vivian. Setiap paginya selalu bersemangat untuk mencari berita viral. Untuk mengejar karirnya, semua keluarga termasuk ibunya sendiri sangat mendukung profesinya. Sebuah kebanggaan bagi ibunya, Vivian bisa melanjutkan perjalanan ayahnya yang sudah meninggal dunia. Mempunyai kepribadian yang tegas, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Ketika dua rekannya sedikit saja terlambat menjemput, ia pun langsung memarahi. Hari itu kebetulan sedikit longgar, mereka memutuskan untuk meliput pedagang UMKM sambil memantau harga-harga pasar saat ini. Belum sempat acara dimulai, tiba-tiba muncul sosok wanita misterius, menyapa dan memberikan sebuah gelang kepadanya. Vivian berusaha mengusir wanita tersebut, namun tiba-tiba wanita itu berkata kalau Vivian sering mengalami mimpi buruk. Ia juga mengatakan Vivian telah mengubur sebuah kebenaran. Menurut wanita itu, mereka akan mendatangi, dan mulai saat ini Vivian akan bisa melihat semuanya. Pero huwag kang mag-alala. Magmula ngayon, makikita mo na silang lahat. Seketika keramaian itu menjadi kosong. Yang ia lihat hanya seekor kucing hitam berjalan ke arahnya. Tiba-tiba Jasper menegurnya. Vivian mengatakan kalau dirinya hanya sedang berpikir saja, mengajak rekannya untuk segera memulai liputannya. Tapi saat itu juga Louis mendapatkan pesan dari bosnya kalau mereka harus kembali ke kantor sekarang juga. Hal itu membuat Vivian semakin bingung. Jasper menduga kalau ini soal liputan pertama Vivian tentang pembantaian warga yang dicor di sebuah proyek gedung. Dan seorang petugas keamanan yang dijebloskan Vivian ke penjara kini sudah bebas dari hukumannya. Ano kasi ma'am yung secure daw na pinakulong mo, kalaya. Di kantor semua staf sudah menunggu kedatangannya. Menurut Vivian itu adalah sebuah kekonyolan jika ia harus mewawancarai orang yang sudah dijebloskan ke dalam penjara. Namun pandangan si bos bukan seperti itu. Justru momen inilah yang pastinya sudah ditunggu-tunggu para netizen. Tapi karena memang Vivian benar-benar tidak nyaman, Bu Bos memberikan kesempatan kepada Louis. Dan Luis, ikaw, you can cover this naman, di ba? Opo, ako na po dyan. Hindi. Ako na. sebelum Vivian pergi, Bu Bos memberi arahan ke Vivian dulu. Tiba-tiba dikagetkan gelang misterius tersebut. Ternyata Louis lah yang membawanya karena ia disuruh seorang yang mengaku temannya Vivian. Pinapabigay ng friend mo. Sino?
Ketika Vivian akan mempersiapkan informasi tentang orang yang akan diwawancarai, Bu Bos justru melarangnya. Bu Bos menginginkan Vivian kembali seperti dulu lagi, seperti masih berpartner dengan Benji, melahap semua berita yang lagi trending tanpa memikirkan resikonya. Dulunya, Vivian selalu memburu berita bersama Benji, sosok laki-laki yang menjadi partner sekaligus menjadi pacar Vivian. Semenjak itu Vivian menjadi reporter terkenal, Benji selalu mensupport apapun yang dilakukan Vivian. Apalagi ibunya sangat membangga-banggakan anaknya. Terjadi masalah yang besar, hubungan mereka sekarang di ujung tanduk. Vivian mendatangi ruangan Benji dan membawakan makanan, namun Benji hanya diam tidak merespon. Begitu pintu kembali ditutup, Benji baru saja datang. Lantas siapakah orang yang di dalam? Bakit kasi, Eli? Benji. Benji? Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Di saat Vivian pergi, Benji keluar mengambil makanan. Lalu ia membuang begitu saja. Di dalam berita malamnya, Vivian datang ke diskotik menemui seorang wanita yang anak perempuannya baru saja diperkaos laki-laki tidak bertanggung jawab. Rencananya di tempat itu, Vivian akan menemui dua laki-laki. Ketika kejadian pemerkosaan, mereka hanya diam tidak menolongnya. Sebelum acara dimulai, Vivian membriefing si ibu untuk meluapkan emosinya. Karena si ibu orangnya sabar dan tidak bisa marah, Vivian menyuruh rekannya agar bisa menghafal kalimat marahnya. Memorize mo yan, ha? Sakto. Sakto. Wawancara dimulai, mereka mengaku melihat kejadian pemerkosaan, namun mereka sengaja tidak mau menghentikan. Pengakuannya mereka tidak mau ikut campur dengan kesenangan orang lain, yang mana hal itu membuat Vivian sangat marah. Karena mereka sudah membiarkan kejahatan dan membagikan di media sosialnya. So, hindi kayo na-guilty? Memasuki pertanyaan kedua, tiba-tiba dua pria terdiam, seolah berubah menjadi sosok yang mengerikan. Bahkan seorang kameramen juga berubah menjadi sosok seperti zombie, berusaha menyerang Vivian. Sosok itu mengatakan bahwa Vivian juga melakukan hal yang sama, membiarkan sebuah kejahatan tanpa berusaha menolongnya. Ternyata itu semua hanyalah halusinasinya. Vivian hanya terdiam kaku. Tak lama si ibu datang marah-marah. Sesuai arahan hafalan yang sudah direncanakan, namun hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Hingga malam hari Vivian masih di kantor menyiapkan materi bahan untuk mewawancarai Ernesto, orang yang baru saja bebas setelah dijebloskan ke penjara. Hello? Vivian membuka file lamanya ketika dirinya melakukan liputan diam-diam ke sebuah proyek gedung yang desas-desusnya terdengar ke telinganya bahwa pihak proyek akan melakukan negosiasi rahasia bersama masyarakat sekitar. Hasilnya adalah Vivian berhasil merekam sebuah kejadian tragis. Warga sekitar dicor dengan semen di dalam sebuah lubang. Ito po sila ngayon, nilibing sa simento. Vivian Vera ko nag-uulat para sa... Ternyata Vivian sendiri meliput semua kejadian pembantaian tersebut. Ketika warga dianiaya, ditembak bahkan saat cor semen masuk mengubur mereka. Membuatnya terkejut, ternyata ada salah satu korban yang mengetahui keberadaannya. Padahal seingatnya perempuan itu tidak pernah ada. Begitu Vivian mengesum wajahnya, tiba-tiba... Tidak lama kemudian, ia melihat sosok bayangan. Vivian segera mengeceknya mengira bayangan itu adalah Pak Satpam. Tiba-tiba ada seorang yang jalannya seperti zombie. Vivian mulai panik ketika melihat sosok wanita yang mulai mendekatinya. Dalam sekejap sosok itu menghilang begitu saja dan...
Kedatangan Pak Satpam membuatnya sadar bahwa semua kejadian tersebut adalah halusinasinya. Membuang gelang di tempat sampah, Vivian yakin semua kejadian aneh semenjak dirinya memakai gelang tersebut. Paginya, semua tim sudah mempersiapkan pertemuan Vivian dengan Ernesto. Ada seorang wanita yang mengikuti di belakang sambil membaca mantra. Tiba-tiba gelang yang sudah dibuang ada di sakunya. Dengan tatapan kosong, Vivian kembali memakai gelang tersebut. Setelah sadar gelang masih ada di tangannya, ia menyuruh Louis untuk membuangnya. Ternyata wanita itu adalah Amanda, anak dari Teresa, salah satu korban dalam pengecoran beberapa tahun yang lalu. Kedatangan Amanda memohon ke Vivian agar Ernesto bisa mengakui perbuatannya. Tiba-tiba Amanda mengatakan bahwa semua korban akan mendatangi Vivian. Hayaan mo, Ate Vivian. Tatalawin ka rin daw. Akhirnya, Vivian kembali bertemu dengan Ernesto, seorang penjaga proyek yang terlibat dalam kasus pembantian cor semen. Namun menurut Ernesto, semua orang yang ada di TKP saat itu adalah seorang pembunuh, sama seperti mereka semua. Ucapan itu membuat Vivian kaget. Di ujung matanya melihat beberapa sosok mengerikan korban pengecoran kala itu. Dan tiba-tiba persis di depan matanya, Vivian melihat peluru menembus kelapa Ernesto. Saat Amanda mau menyudahi dirinya sendiri, untungnya Jasper segera menggagalkan. Malam setelah kejadian itu, Louis menemui Benji di ruang arsip. Menceritakan tentang akhir-akhir ini Vivian tingkahnya sangat aneh, membuat Louis curiga ketika Ernesto menanyakan apakah Vivian mengetahui pembantaian di proyek. Nag-freeze siya nung tinanong ni Ernesto kung may kinalaman siya sa massacre. Akhirnya, Benji memperlihatkan rekaman Vivian saat tragedi ke Louis. Namun menurut Louis ada yang aneh dan sudah diedit. Itulah salah satu alasan Benji pindah ke bagian arsip, agar bisa jauh dari Vivian. Dan tiba-tiba ia melihat sosok di belakang Louis. Merasa dirinya harus mengungkapkan sebuah kebenaran. Akhirnya ia memberikan sebuah flash disk kepada Louis. Di situ terdapat alasan Vivian melakukan semua ini. Tak lama dari itu, pikiran Benji entah kemana. Semua korban terus menghantuinya, mengiring pikiran Benji melakukan sesuatu. Setelah mengalami trauma berat atas kejadian penembakan Ernesto di depan mata, Bu Bos mendatangkan seorang psikiater untuk Vivian. Dokter akan menyarankan ke bos Vivian agar tidak menugaskan lagi di bagian kriminal. Tiba-tiba Vivian melihat boneka kucing warna hitam yang ada di lemari bergerak menengok ke arahnya. Diawali dengan dokter menyuruh menceritakan semuanya, Vivian mengatakan ada sesuatu dalam dirinya yang terbuka. Ia bisa melihat roh, melihat hantu, bahkan saat kejadian penembakan Ernesto, ia didatangi hantu. Vivian merasa kalau dirinya adalah korban selanjutnya. Dan pastinya, dalam ilmu kedokteran tidak mengenal yang namanya hantu. Dokter harus mengulang dan mengulang menyuruh Vivian untuk bercerita kejadian sebenarnya, hingga membuat Vivian sangat marah karena tidak ada satupun orang yang percaya dengan ceritanya, padahal ia benar-benar mengalami hal tersebut. Hingga pada akhirnya Vivian menceritakan semuanya kepada Bu Dokter. Dulu ibunya Vivian juga mengalami stres yang sangat berat. Namun saat itu ibunya mengalami tumor payudara dan dokter menyarankan agar segera dioperasi. Saat itu Vivian belum terkenal, belum menjadi karyawan tetap di televisinya, sehingga ia belum bisa mengambil pinjaman dalam jumlah yang besar. Hindi pa ako regular. Saat di kantor, Vivian mendengarkan obrolan Bu Bos dan Eline, teman kerjanya, yang di hari itu akan menerima Eline sebagai karyawan tetap, dikarenakan Eline selalu mempunyai ide berbeda dengan Vivian yang hanya mengandalkan kerja keras saja. Sepulangnya kerja, ia sempat menemui Eline. Eline menyarankan ke Vivian agar memberikan ide ke Bu Bos. Siapa tahu dengan begitu, Vivian juga akan diterima menjadi karyawan tetap.
Namun saat itu Vivian pikirannya lagi kosong dikarenakan ibunya mengalami sakit. Saat itu, Eline menceritakan akan menelusuri sebuah warung makan yang diduga menggunakan daging kucing. Walaupun Eline sendiri belum tahu kebenaran seperti apa, ia sangat penasaran gimana caranya orang memasak daging kucing. Ang ginagamit na karne? Malam harinya, di rumah Vivian melamun sambil memikirkan ide di teras. Namun di dalam pikirannya tetap kosong. Tiba-tiba ia melihat kucing berwarna hitam bernama Mary. Saat itu pikirannya pecah. Vivian membuat sebuah rekaman cara memasak daging kucing yang enak dan lezat. Hasil rekaman diedit tanpa melihatkan wajah Vivian, dan karena berita yang sensasional itu, akhirnya Vivian diterima dan menjadi terkenal. Alhasil, ia bisa membiayai pengobatan ibunya. Namun sayang, malam itu si bocah pemilik kucing menanyakan keberadaan kucingnya. Ikaw, ano ginawa mo kay Kitty Marie? Setelah menceritakan semuanya, ibu dokter mengajak Vivian untuk memulai semuanya dari awal. Karena menurutnya dari tadi, Vivian hanya terdiam dan melamun. Pikiran sudah mentok mau bercerita seperti apa lagi, Vivian memilih untuk pergi. Namun di sampainya lorong suasana menjadi berubah. Ia kembali melihat sosok korban dan juga Louis yang tiba-tiba berubah menyerangnya. Hingga ia terdiam kaku, baru sadar ketika ada beberapa rekan menegurnya. Namun yang anehnya lagi, tiba-tiba gelang misterius kembali di tangannya. Hingga akhirnya Vivian menyadari bahwa saat ini dirinya benar-benar mendapatkan kutukan. Ia langsung mendatangi Amanda yang sedang dipenjara, menanyakan kenapa para korban yang sudah meninggal mendatangi dirinya. Sambil membawa foto ibunya, Vivian menanyakan alasan kenapa membunuh Ernesto. Dari pengakuan Amanda, ia melakukan itu karena disuruh ibunya. Tak lama dari itu, sosok ibunya Amanda muncul di belakang. Amanda menjelaskan bahwa ibunya bukan orang sembarangan. Setiap tahun ibunya mendaki Gunung Benawa pada hari Jumat Agung. Melihat sosok tersebut, Vivian merasa tidak kuat. Tiba-tiba Amanda mengucapkan sebuah mantra yang pada intinya tidak akan ada seorang pun yang luput dari hukumannya. Walang di napaparusahan. Paparusahan nila tayong lahat. Membuat Vivian semakin shock dengan pengakuannya. Ternyata Amanda lah yang sudah menyuruh semua warga datang ke proyek itu. Hingga akhirnya harus dibantai semua. Dan yang membuat ia sangat menyesal saat itu ternyata ibu Amanda juga ikut datang ke proyek. Sehingga karena tragedi itu, Amanda merasa telah menghabisi ibunya sendiri. Tak cukup di situ, ternyata Amanda juga sudah mengetahui kalau Vivian lah yang menyebabkan Eline meninggal dunia. Sa kanilang lahat, kung sino yung mga namatay. Merasa tidak bisa mendapatkan maaf dari ibunya, Amanda melakukan dengan caranya sendiri. Di depan mata Vivian, ia menjeduk-jedukkan kepalanya ke jeruji besi. Hingga akhirnya Amanda meninggal dunia. Singkat cerita, merasa pikirannya sudah benar-benar tidak kuat, malam harinya mengajak Jasper untuk ngopi. Di sana Vivian menceritakan kejadian yang ia alami. Dirinya merasa akan menjadi gila karena semua orang-orang yang ada hubungannya dengan pembantaian semencor ternyata sudah meninggal, termasuk 4 orang dalam kelompok Ernesto. Mga taong nakasama dun sa semento nga sa namatay. Tidak lama dari itu, tiba-tiba Benji menemui Vivian dan juga Jasper di warung. Dalam keadaan tidak memakai baju, tanpa banyak bicara, Benji mengambil sendok garpu dan... Ternyata itu hanyalah mimpi buruk Vivian. Malam itu ia memilih tidur di rumah Jasper. Tiba-tiba ia melihat sosok yang wirawiri di luar rumah. Vivian mengira itu adalah Jasper. Ketika sosok itu memasuki rumah, melihat Vivian yang sudah histeris, Jasper segera menenangkannya. Tak lama dari itu Jasper mendapatkan pesan dari Louis.
Ternyata Benji sudah meninggal karena kehabisan darah akibat menusukkan garpu ke matanya. Tusok nung tinidor yung mata niya. Keesokan harinya, Louis, Jasper, dan Vivian mendatangi acara pemakaman Benji. Namun sebelum acara selesai, mereka mendapatkan panggilan mendadak dari Bu Bos. Sekarang juga mereka harus ke kantor. Terlihat saat itu Louis sudah mengetahui sebuah kebenaran. Siapa sosok Vivian, reporter yang selama ini ia idolakan. Sesampainya di kantor, bos langsung menyidang Vivian. Louis segera mengeluarkan bukti rekaman asli ketika Vivian sendiri yang memasak daging kucing. Walaupun Bu Bos sudah dibohongin, namun ia tak terlalu mempermasalahkan soal itu. Akan tetapi, Louis dan Bu Bos juga sudah tahu kebenaran tentang penyebab kematian reporter andalannya, yaitu Eline. Sinabi rin ni Mang Benji, ikaw ang may kasalanan sa kamatayan ni Elaine. Louis ternyata sudah mengetahui semuanya dari Benji, namun Vivian tetap mengelak. Ketika ia membuka tasnya, tiba-tiba di dalam tas ada rokok listriknya Benji. Saat itu, Eline tak terima karena Vivian sudah mencuri idenya tentang daging kucing. Sebenarnya Eline masih bisa memanfaatkan, namun dengan satu syarat, Vivian harus mengakui ke Bu Bos. Ketika itu Vivian tidak mau melakukan, ia hanya bisa meminta maaf ke Eline. Karena semua ini dilakukan agar bisa mendapatkan popularitas dan bisa membiayai pengobatan ibunya. Diba, yung tungkol sa nanay ko, pasensya ka na. Karena masalah itu, mereka bertengkar di tepi jalan. Tanpa sengaja Vivian mendorong Eline dan langsung kehantam bus hingga meninggal di tempat. Saat kejadian itu, Vivian pergi begitu saja. Dan tanpa ia sadari, Benji juga melihat kejadian kecelakaan tersebut. Begitu Vivian sadar, ia tetap mengelak ke Bu Bos kalau tidak tahu tentang kematian Eline. Membuat Louis dan Bu Bos bingung karena Vivian baru saja menceritakan semuanya. Kakakwento mo na nga, di ba? Ano ba yung memory gap mo? Dan karena Bu Bos sudah mengetahui semua tentangnya, terpaksa Vivian harus dihentikan sementara. Semua jadwal dan acara Vivian akan diambil oleh Louis. Di rumah, merasa tidak mungkin berbohong lagi ke ibunya. Akhirnya, Louis menceritakan tentang perjalanannya selama ini, hingga harus memilih jalan yang melenceng demi mendapatkan sebuah popularitasnya. Namun, bagi seorang ibu, apapun keadaan anaknya saat ini, entah baik ataupun buruk sekali, sosok ibu tetap menganggap Vivian lah anak terbaik yang ada di dunia ini. Pero anak, alam mo, ikaw pa rin ang pinakamabuting anak sa buong mundo para sa akin. Dari obrolan itulah, ibunya menceritakan sebuah kenyataan yang pahit tentang ayahnya. Ternyata ayahnya adalah seorang reporter yang korup, sering menerima sogokan dari politisi. Bahkan ayahnya Vivian juga senang adu jago. Masih ada satu lagi, ternyata dulu ibunya Vivian mencintai pria yang sudah beristri, alias ngerayah bojone kancane. Dan tiba-tiba muncul sosok Benji di depan matanya. Saat itulah ia baru menyadari teman ngobrolnya dari tadi adalah Jasper. Ano ka ba, kanina pa kita nakausap? Dari semua cerita itu, Jasper memberi semangat kepada Vivian untuk melawan semuanya. Jasper yang dari dulu selalu mencintai Vivian, ia selalu membela di hadapan Bu Bos. Namun untuk melanjutkan semua itu, kali ini Jasper membutuhkan satu bukti yang kuat. Ating amats lang, surrender ka na? Ganon? Lumaban ka nga. Karena saat ini Jasper telah menemukan wanita yang telah mengutuknya dan sudah berhasil menyelidiki. Ternyata wanita itu adalah Diana, salah satu dari ibu korban tragedi Semencor. Hingga akhirnya mereka menemui di sebuah pemakaman. Vivian langsung memohon kepadanya agar kutukan itu bisa segera dihentikan. Dan tiba-tiba... Kailangan mo magbayad. Diana menjelaskan bahwa dirinya adalah salah satu muridnya Teresa yang akan merasuk dalam pikiran dan menghancurkan Vivian. Namun ternyata itu hanyalah halusinasinya. Hindi naman kita hinahawakan. Tidak lama kemudian Diana segera meninggalkan Vivian dari kuburan. Ketika Vivian berusaha mengejarnya, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam lubang kuburan dan...
Ito lang. Ha? Setelah berhasil dibantu naik sama Jasper, Vivian langsung mengajak pergi dari tempat tersebut. Tapi ternyata Jasper sama sekali tidak melihat apa yang sudah Vivian rasakan. Karena Jasper memaksa Vivian untuk ngomong jujur, akhirnya Vivian menceritakan semua kejadian yang sebenarnya. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano yung totoong nangyari? Kala itu, Vivian membantu ibunya jualan di warung. Ernesto dan kelompoknya makan siang di sana. Terjadi negosiasi di antara mereka. Seorang wanita ternyata adalah Amanda. Ialah yang sengaja membawa masuk para warga ke dalam tragedi tersebut. Amanda, paparatingin mo mga kaibigan. Tanpa sengaja, percakapan mereka didengar oleh Vivian. Saat Ernesto menyebutkan nomor HP-nya, diam-diam Vivian mencatatnya. Salamat ho. Dari situlah awal mula Vivian terlibat dalam tragedi pembantaian cor semen. Setelah mendapatkan kepastian dari Ernesto tentang rencana itu, Vivian diam-diam akan meliput semuanya. Walaupun Benji sudah mengingatkan Vivian, ia tetap kekeh melakukannya. Berdalih akan mengungkap sebuah kebenaran. Mo ng lahat lang to para ibunyag ang katotohanan. Aminin mo, Nel. Malam tragedi pembantaian, Vivian melibatkan Benji untuk merekam semua kejadian tersebut. Ketika warga mulai dicor, Benji baru menyadari ternyata Vivian sudah mengetahui rencana mereka sejak awal. Dari situlah Benji begitu benci dengannya, bahkan Benji mengatakan kalau Vivian sama sekali tidak mempunyai hati nurani, membiarkan sebuah rencana pembantaian demi mendongkrak popularitasnya. Walaupun Vivian sudah menceritakan semuanya ke Jasper, karena memang begitu cintanya ke Vivian, Jasper masih ragu. Apa yang sudah dilakukan Vivian adalah murni sebuah kejahatan. Tidak lama kemudian, Vivian mendapatkan telepon dari sosok Ernesto yang sengaja menyandra ibunya. Ernesto menyuruhnya untuk segera datang ke suatu tempat karena ia akan mengecor ibunya ke dalam cor semen. Saat itu juga, Vivian mengajak Jasper menuju ke tempat tersebut. Namun karena ia tidak mau melibatkan Jasper lebih jauh, ketika Jasper berusaha menyusul Vivian, tiba-tiba setelah mencari-cari ibunya di dalam gedung, akhirnya ia bisa bertemu dengannya. Namun yang membuatnya heran, ternyata ibunya juga mendapatkan telepon dari Vivian dan ia menyuruh datang ke tempat ini. Karena itulah ibunya ingin membuktikan kalau ini adalah benar-benar Vivian yang asli. Ibunya menyuruh agar Vivian melompat dari gedung sekarang juga. Tidak lama dari itu, ibunya berubah menjadi sosok Teresa. Sosok itu mengatakan kalau semua pengampunan harus dilakukan penebusan dosa. Lahat ng kapatawaran may kaparusahan. Ternyata ibunya Vivian yang asli juga sudah ada di bawah. Untungnya Jasper datang tepat waktu, berhasil meraih tangannya. Ibunya hanya bisa menangis melihat Vivian bergelantungan di lantai atas. Dan di akhir film, akhirnya Louis berhasil menuntaskan tentang kasus pembantaian cor semen. Juga penyebab salah satu reporter kondangnya kecelakaan. Dan setelah semua kutukan yang dialami Vivian, Vivian harus istirahat total di rumah untuk memulihkan pikirannya. Kesehariannya kembali membantu ibunya di warung. Tak lama dari itu, Jasper menjenguk untuk memastikan kondisinya. Terlihat Vivian seperti orang gila, pandangannya kosong, dan tiba-tiba ia kembali melihat gelang misterius di atas meja pengunjung. Yang itu artinya, kutukan Vivian belum benar-benar berakhir. Dan akhirnya, filmnya rampung.